ada sampai hari ini bukan karena kebaikan kami, tapi hanya karena kebaikan Tuhan. Kami dibuat kagum oleh kebesaran-Mu, tapi juga kerelaan-Mu untuk berurusan dengan yang kecil seperti kami. Makasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berakhir, kesetiaan-Mu yang tetap ada. Dan di waktu ini Tuhan, kami ambil bagian terbaik untuk duduk di bawah kaki-Mu, untuk mendengar isi hati Tuhan. Ini bukan kewajiban kami, tapi hak kami yang gak boleh dirampas dari kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah, kami susah dibilangin. Tapi kami berdoa biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Semua siap dengan firman Tuhan dan diubahkan semuanya berkata amin. Shalom semua, thank you buat kehormatan ini. Silakan duduk saudara. Bersyukur buat kesempatan untuk bisa berbagi. Saya percaya setiap kesempatan untuk mendengar isi hati Tuhan adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk kita belajar, ya, untuk memperbaiki diri, karena banyak sekali yang mesti diperbaiki dari dalam diri kita. Thank you buat kehormatan ini. Dan saya dapat satu tema, salah satu yang menurutku penting, ya, bicara tentang totalitas, saudara, totalitas. Tapi aku izinkan aku kasih judul sendiri, ya, aku kasih judul all in, all out. Apa maksudnya? Aku mulai dari kesimpulan dulu. Saya percaya orang yang all in, yang sungguh-sungguh mengenal dalam, ya, siapa yang kita sembah, pasti akan all out untuk Tuhan. Pasti gak akan hitung-hitungan sama Tuhan, pasti akan berikan segalanya. Karena Dia adalah segalanya. Tapi penting untuk kita mengenal Dia sungguh-sungguh. Kalau kita gak mengenal Dia sampai kedalaman, kita akan berpikir Dia cuman sekedar, misalnya contoh ya, yang paling umum, orang mengenal Yesus cuman sebagai juru selamat. Saudara, kalau Yesus cuma juru selamat, kita cuma nyari selamat doang. Kalau udah selamat ya udah, gitu loh. Ketika diajakin untuk lebih terlibat, untuk lebih berperan, untuk lebih melayani, pasti udahlah Pak, yang penting kan saya udah percaya. Kan udah pasti selamat Pak. Jadi kalau diajak untuk masuk, untuk melakukan hal-hal yang lebih all out lagi, lebih total lagi, nggak tertarik karena udah cari apa yang udah dapat apa yang dia cari, yaitu selamat. Tapi kita harus mengerti bahwa kita bukan hanya percaya Yesus sebagai juru selamat, tapi Yesus juga Tuhan dan Raja atas hidup kita. Kalau Dia Tuhan dan Raja adalah sesuatu yang bukan berlebihan untuk kita mengabdi sama Dia. Kita totalitas untuk Tuhan. Dan ini aku mau bahas malam ini. Di kesempatan ini aku ada sekitar 2 poin utama. Kalau Anda suka nyatet, ya, saran saya mesti mulai nyatet. Takutnya nanti depan pintu sorga ditanyain catatannya mana, kan gitu ya. Enggak deh, jaga-jaga aja. Ya. Yang pertama, apa itu totalitas? Kalau ngomongin totalitas, aku yakin beberapa hamba Tuhan sebelumnya juga udah pasti bagiin banyak hal, ya. Tapi aku mau bagiin beberapa hal yang sederhana tentang totalitas. Yang pertama, apa itu totalitas? Kita mulai di Wahyu 3 ayat 15 sampai 16, terus ayat 19 sampai 20. Di Wahyu 3 ayat 15. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya, bahasa gaulnya tuh kentang, tanggung. Ya, setengah-setengah. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, Alkitab bilang pakai bahasa itu. Ya, bahasa Inggrisnya lukewarm, tanggung. Ya. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, enggak dua-duanya. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, satu-satunya ayat di Alkitab yang Tuhan mengungkapkan perasaannya, dan di sini rasa yang dia rasakan adalah rasa mual, ya, enek bahasa apa ya? Bahasa Belanda atau bahasa Indonesia? Ya, satu-satunya dia digambarin bahwa dia enek tuh ngelihat yang gini, yang tanggung. Ya, dibilang rohani juga enggak, tapi dibilang duniawi juga enggak. Ya, tipsi-tipsi lah di tengah-tengah ya. Di antara itulah. Ya, tanggung. Setengah-setengah. Ya. Dan Tuhan dibilang di sini dia akan memuntahkan kita dari mulutnya. Jadi kita ada di dalam Dia sebenarnya, tapi dimuntahkan sesuatu yang
memuakkan buat dia, memualkan dia. Dan ayat ini gak enak kedengarannya. Tapi malam ini sekali lagi kalau bicara totalitas emang gak boleh tanggung saudara. Dan emang ayat-ayat seperti ini yang harus kita baca. Ya karena ini Tuhan sendiri yang berbicara. Ya dia mengungkapkan perasaannya, kita kan selalu gitu, kita berdoa Tuhan. Izinkan kami merasakan hatimu, izinkan kami ya mengetahui apa kehendakmu atas hidup kami, gimana perasaanmu terhadap kami. Ya tentunya kita tahu dia mengasihi kita, tapi di ayat ini mungkin terdengar berbeda, dia enak melihat yang setengah-setengah. Ya. Dan ayat ini terdengar keras, tapi saudara mesti ngerti di ayat 19 saya jemput kita baca di situ. Kita akan lihat bahwa ini yang dia bilang. Kenapa dia keras? Karena gini, barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar kata Tuhan. Kalau kita ditegur malam ini, ya kalau kita mendengar pesan Tuhan ini dan ngerasa tertegur, kita justru disayang. Disayang. Ini suatu yang gak umum saudara, kita taunya kalau orang dihajar itu pasti dibenci. Kalau diomelin itu pasti dibetein, ternyata enggak, ternyata disayang. Ya. Barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu apa? Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kenapa ada kata-kata ini? Karena Tuhan gak pernah maksa. Dan hendaknya gak ada satupun yang terpaksa untuk totalitas ikut Tuhan. Tuhan bilang apa? Relakanlah hatimu. Ya, dan apa? Bertobatlah. Ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Salah satu gambar sebagai orang Kristen dari lahir gitu ya, anak pendeta. Dengan berbagai gambaran yang kita lihat, Yesus gendong domba, salah satu yang terkenal ini, dia ngetok pintu. Ya, Anda ingat gambar itu? Dan di pintunya gak ada pegangannya dari luar, kalau kita ingat. Artinya apa? Memang dari dalam pegangannya. Dan siapa yang mesti buka pintu? Kita. Tuhan bisa dobrak gak? Dia punya hak gak buat ngedobrak? Punya. Tapi dia gak melakukan hal itu, dia gak maksa. Saudara, belakangan kita kenal namanya toxic. Pribadi yang toxic, ada toxic relationship. Toxic tuh ciri-cirinya apa sih? Maksa. Ya. Maksa, dan Tuhan gak maksa, Tuhan gak toxic. Ya, mantan Anda mungkin toxic, tapi jangan samain Tuhan sama mantanmu ya. Jadi kalau gagal move on please, udah toxic udah tinggalin aja, udah bagus, gak jadi sama dia kan gitu. Jadi ayo, ya kadang orang mesti putus dulu sama manusia baru nyambung sama Tuhan. Emang kadang kerap kali kayak gitu. Tapi Tuhan gak toxic, Tuhan gak pernah maksa, dia mengetuk. Di depan pintu dia bilang gitu, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bicara sebuah kerelaan dan sebuah hubungan yang sangat indah sampai makan bareng. Sampai makan bareng. Berapa orang yang pernah diundang ke istana presiden makan bareng sama presiden, bangganya setengah mati. Selalu ceritain itu terus. Ya kan beberapa teman saya stand up comedian pernah makan bareng sama presiden. Diceritain itu terus. Saya bilang ya elah gak ada cerita yang lain apa. Bangga banget. Dan bayangin kita bisa merasakan ini. Kita bisa punya kehormatan untuk makan bersama dengan dia bersama dengan kita. Ketika kita apa? Dengan rela membuka hati kita. Untuk bertobat, untuk gak lagi setengah-setengah mengikut Tuhan. Ya, ada satu ayat yang mengingatkan tentang sesuatu yang setengah-setengah di Yakobus 1 ayat 8. Yakobus 1 ayat 8, kita buka bersama ayat ini. Ayat itu cukup sederhana. Dikatakan seperti ini, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau kita setengah-setengah, kalau kita gak totalitas, yang rugi sebenarnya kita sendiri. Beberapa kita bingung, padahal saya udah mulai ke gereja loh Pak. Ya, saya udah mulai ikut persekutuan loh, udah mulai join di ministry, kadang udah mulai pelayanan loh Pak. Tapi kok saya masih ada rasa gak tenang ya Pak. Nah ini nih pertanyaannya nih, jangan-jangan Anda masih mendua hati. Karena orang yang mendua hati kata firman Tuhan apa? Tidak akan tenang hidup. Tidak akan tenang apa? Dalam hidupnya. Ya, jadi kita yang mesti menilik sendiri. Ya hamba Tuhan ada bukan untuk menghakimi. Firman Tuhan memang untuk menghakimi. Ya Yesus bilang gitu. Ya firmanku yang akan menjadi hakimnya. Ya, kalau kita baca Alkitab makanya jarang ada orang yang kuat baca Alkitab karena rasa dihakimi. Saudara bukan dihakimi, dia apa? Ditegur. Kenapa? Disayang, karena dikasihi. Ya kalau kita rindu ada ketenangan dalam diri kita, nampaknya ada undangan untuk all out. Untuk total, ayo jangan setengah-setengah. Karena yang setengah-setengah gak akan pernah tenang dalam hidupnya. Ya, kita masuk ke poin kedua. Poin kedua ini panjang, makanya saya sebut poin yang terakhir, biar semangat ya kan. Kalau dengar kata yang terakhir semangat. Cuman di gereja doang atau di kebaktian doang, orang nungguin kata yang terakhir. Saudara di konser nggak pernah,
Justru kalau dibilang ini yang terakhir pasti pada demo semua. No, jangan dong. Kan gitu, kadang udah turun penyanyinya masih diminta naik lagi. We want more. Itu dia. Cuman di kebaktian doang. Kata yang terakhir itu ditunggu, saudara. Right? Tapi aku berharap malam ini bukan itu yang ditunggu. Ya, kita menantikan apa yang Tuhan mau bicara kepada kita tentang ini. Tentang hal yang sangat penting yang mempertaruhkan ketenangan dalam hidup kita. Lebih jauh lagi mempertaruhkan dia berkenan sama kita. Lawannya enek tuh kan berkenan, enek tuh gak suka. Males tapi berkenan, suka lawannya. Dan kita berharap Tuhan gak enek ngeliat kita. Ya, kita berharap habis dengar firman ini semua kita termasuk saya juga gak lagi ragu untuk all out, untuk total ikut Tuhan. Ya, pertanyaan berikutnya yang mesti dijawab setelah pertama kita bahas apa itu totalitas. Ya panas atau dingin, pilihannya cuma itu. Ada seorang hamba Tuhan, salah satu sahabat saya anggap kakak rohani saya. Ya namanya hamba Tuhan di Petra Vanggidaya. Beliau dulu terikat narkoba cukup parah. Ya setelah overdosis ketiga kali, yang kali ini di depan mamanya di overdosis, mamanya bukannya bawa dia ke rumah sakit atau kemana, bukan, diomelin saudara. Lagi overdosis, bebusa di lantai diomelin. Diomelinnya apa? Mamanya bilang gini, makanya ya. Kalau ikut Tuhan tuh ikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau ikut setan sungguh-sungguh. Jangan tanggung kata dia. Diomelin gitu. Tuh. Lagi bebusa di bawah diomelin. Tapi kata-kata itu. Ya kata-kata itu nancep ke hatinya. Habis itu dia sungguh-sungguh bertobat, rehab, mulai sekolah Alkitab dan sekarang jadi salah satu pendeta yang menurut saya ya dengan khotbah yang seimbang, berimbang dan sehat. Ya, saya bersyukur ada beliau lah sebagai teladan. Apa artinya orang yang masa lalunya rusak sangat mungkin dipakai sama Tuhan. Tuhan terlalu berkuasa untuk bisa pakai siapa aja, right? Siapa aja bahkan dengan masa lalu terberat, tergelap sekalipun. Kata-kata itu menarik. Ya, kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau mau ikut setan sungguh-sungguh, jangan setengah. Dan puji Tuhan dia pilih yang ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ya, makanya Tuhan pakai luar biasa. Itu berbicara tentang apa itu totalitas. Tapi yang kedua yang mesti dijawab juga kerap kali adalah sebuah pertanyaan bagaimana biar kita bisa totalitas, all out. Ya, atau bahasa Inggrisnya kadang on fire, ada istilah seperti itu. Menggebu-gebu, berapi-api untuk Tuhan. Totalitas kan berasal dari situ. Dari api yang terus menyala apapun yang terjadi. Ya gak ada yang bisa memadamkan api yang ada di dalam kita sehingga kita terus total untuk melayani Tuhan. The question stands, bagaimana? Karena itu yang kita perlu. Oke, saya tahu Pak kita mesti total, gak boleh setengah-setengah, oke. Tapi gimana bisa? Gimana bisa Pak? Ya, kita ke Lukas 24. Ayat 27 dan nanti loncat ke ayat 32. Ayat 27 dulu. Saudara, ini adegannya adalah waktu itu Yesus mati di salib. Oke, 3 hari kemudian dia bangkit. Cuman banyak orang yang belum tahu dia bangkit termasuk murid-muridnya. Dan mereka semua galau, kenapa? Karena jagoannya mati. Right, galau semua. Semua berduka. Akhirnya di tengah jalan 2 orang murid yang lagi berjalan ke arah Emmaus disamperin sama Yesus sendiri. Yang entah gimana mereka gak kenal. Saudara, kerap kali dalam hidup ketika kita lagi dalam masalah, ketika kita lagi terlalu sibuk melihat semua beban hidup kita dan pergumulan hidup kita, ketika Tuhan hadir di situ, ketika Tuhan ajak kita berbicara, kita bahkan gak mengenali itu dia. Terlalu sibuk, terlalu fokus sama yang lain selain Tuhan. Padahal Yesus sendiri loh yang ngomong. Dan ini dibilang murid-muridnya, gimana caranya saya juga gak ngerti saudara. Tapi sebuah pelajaran buat kita itu yang terjadi. Ketika kita terlalu terfokus ke semua yang lain di dalam hidup kita selain Yesus. Itu yang terjadi, bahkan dia lagi ngomong aja, kita gak tahu itu dia. Kita bahkan sempat mengira dia meninggalkan kita. Sebuah fitnah, kenapa? Karena Tuhan berjanji sama Yosua, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu atau melupakan kamu. Dan dia berjanji sebelum dia naik ke sorga, Yesus bilang, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan Tuhan gak pernah ingkar janji. Artinya gak mungkin dia tinggalin kita, tapi itu yang kerap kali kita rasa. Ya di tengah jalan mereka lagi galau lah, lagi ngobrol-ngobrol, galau, sedih, terpukul, ngerasa kalah, ngerasa gagal, ngerasa hopeless, tidak punya pengharapan. Yesus datang di tengah-tengah mereka. Yesus bertanya, pada ngomongin apa sih? Ya saya ringkas ya apa yang saya baca di Alkitab. Terus mereka bilang, apa kamu satu-satunya orang di sini yang kurang update, bahasanya kudet, nggak ikut berita, nggak tahu apa ini jagoan kita nih, ya si pembuat mujizat, pengkhotbah yang luar biasa, orang yang banyak menyembuhkan banyak orang, dibunuh, disalib. Ya, basically secara ringkas jagoannya mati kan gitu. Kamu doang yang nggak tahu ya. Dan Yesus akhirnya
menceritakan tentang dia. Di ayat 27 coba lihat. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Ya, mulai dari kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan. Ya, Kejadian, Kelurahan, Imamat. Ada yang gitu, saking gak pernah baca Alkitab dia kira kelurahan, keluaran bukan kelurahan. Kelurahan mana? Saking gak hafalnya, gak pernah baca soalnya. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab Musa. Kitab Taurat disebutnya. Dan segala kitab Nabi dari Yosua sampai Maleaki. Dan dibilang di situ apa? Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dari seluruh kitab itu. Artinya apa? Seluruh kitab suci ditulis tentang Yesus. Nubuatan tentang Yesus. Menyatakan siapa Yesus. Dan Yesus ceritain. Menjelaskan, itu maka pentingnya pemberitaan firman yang menjelaskan. Ya, tentang Yesus. Dan yang menarik, ya jadi singkat cerita, dia menjelaskan itu cukup panjang karena kitabnya banyak dari Kejadian sampai Maleaki, saudara. Ya, dan di sepanjang perjalanan yang cukup panjang itu sekitar 11 mil, panjang sekali, jalan kaki. Ya, ketika udah sampai deket di tempat itu, di tempat mereka mau ke sana, udah mulai gelap. Dan Yesus bertingkah seolah hendak melanjutkan perjalanan. Mereka bilang udah jangan jalan dulu, ini udah gelap nih, mendingan numpang dulu di kita nanti baru besok udah terang baru jalan lagi. Right. Dan yang menarik di situ akhirnya ketika Yesus di sana dia mulai memecahkan roti dan segala macam, mereka mulai menyadari oh ini ternyata ini Yesus ternyata. Dari tadi kita ngobrol sama dia, cuman nggak tahu gimana kita bisa nggak mengenali dia. Nah ini yang mereka katakan tentang Yesus, tentang obrolan itu, tentang apa yang Yesus lakukan menjelaskan ya dari semua kitab, dari kitab Musa sampai segala kitab Nabi. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar, ya, on fire. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ya, ini yang mestinya terjadi. Ya, ketika kita lagi dijelaskan firman Tuhan dan ketika kita menemukan Yesus di tiap kisah di Alkitab. Karena kisah di Alkitab itu sebenarnya banyak. Tapi ada kisah besar, benang merahnya satu menceritakan tentang Yesus. Sang Juru Selamat itu, Sang Raja Penyelamat itu. Dan mestinya apa? Respon hati kita harusnya berkobar-kobar, harusnya on fire. Ya. On fire atau bersemangat dalam bahasa, antusias dalam bahasa Indonesia yang ejaan yang disempurnakan bahasa Indonesia bakunya tuh antusias. Kata antusias ya dalam bahasa Inggris enthusiasm, menarik. Ya dalam bahasa Latinnya gabungan dari dua kata, saudara. Ini orang bilang ini cocologi, tapi menurut saya ini powerful. At least buat saya yang nggak berbicara dalam bahasa asli. Ya, ada kata en sama theos di situ. Enthusiasm berasal dari kata en sama theos. En artinya di dalam, in, theos artinya Tuhan. Dan itu yang kita percaya sungguh-sungguh. Kita nggak bisa antusias, nggak bisa on fire kalau di luar Tuhan. Tapi di dalam Tuhan bisa. Ya, makanya Yesus di situ ngajak murid-muridnya lebih dalam lagi untuk menyadari siapa Yesus sebenarnya. Dia bukan cuma manusia biasa yang mati terus cuma mati aja, enggak. Dia bilang saya akan janji akan bangkit 3 hari kemudian dan bangkit beneran. Ya, karena saya lebih dari cuma sekedar guru, apalagi cuma nabi, tapi Tuhan yang jadi manusia. Ya makanya salah satu kata yang keluar dari mulut Thomas ketika Thomas bilang gini, pokoknya selama gue belum ketemu dia dan masukin jariku di lubang paku di tangannya atau di lambungnya, saya gak percaya dia bangkit. Akhirnya Yesus di satu kesempatan Yesus bilang sama Thomas, nih silakan sok coblos nih gitu, silakan. Ya, dan di situ dia bilang apa? Dia tersungkur dan bilang apa? Ya Tuanku dan Tuhanku. Lihat. Bahkan murid-murid pun berada dalam perjalanan iman sebenarnya, sama kayak kita. Ya, terlahir Kristen gak langsung Yesus jadi Tuhannya, gak langsung. Kita juga berproses, kita mengenal Tuhan dari nol. Ya, terlahir di keluarga Kristen, puji Tuhan banyak yang memperkenalkan Kristus, tapi pada akhirnya kita mengenal dia sebuah perjalanan personal, perjalanan pribadi. Murid-murid mengikut Yesus dari seorang rabi, guru, jadi Tuan, Lord, Master, dan berkembang jadi apa? Tuhan. Kenapa? Karena memang Yesus adalah Tuhan. Ya, sebuah pengenalan makin dalam kita, makin bisa apa? On fire, antusias di dalam Tuhan.
Makanya saya sebut hari ini judulnya all in baru bisa all out. Orang yang masuk lebih dalam, yang mengenal Kristus lebih dalam, baru benar-benar bisa totalitas untuk dia. Di Yohanes 15 ayat 5 dan juga 7, ayat ini cukup familiar saudara, tapi izinkan saya bacain dengan konteks yang sebenarnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, artinya apa? Harus saling. Gak bisa cuma kita doang di dalam dia, tapi dia juga mesti di dalam kita. Makanya kata-kata yang tadi dipakai, ya, aku mengetuk depan pintu. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya. Ya, aku makan bersama dia, dia makan bersama dengan aku saling. Karena ini hubungan. Ya jangan sampai dia bersemangat sama kita, tapi kitanya ogah-ogahan sama dia. Bertepuk sebelah tangan, jangan sampai. Saling. Ya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia apa? Berbuah banyak, sebab apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi entheos, di dalam dia kita bisa on fire, all out, totalitas, berbuah banyak. Ayat 7 dijelasin apa konteksnya. Di dalam Tuhan itu seperti apa sih? Ya, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ternyata itu artinya. Itu artinya. Ya nggak sedikit orang yang ke gereja, oke, kebaktian. Baca Alkitab. Tapi pertanyaannya apa? Firman Tuhannya dapat tempat nggak di dalamnya dia? Dapat apa ketika datang terus pulang terus dapat apa? Ya apa di sini haleluya terus di luar langsung halelupa? Karena udah lewat. Nggak ada yang masuk. Firman Tuhan mendapat tempat nggak di sini? Ingat, bahkan Yesus menegur para ahli Taurat, apa dia bilang apa? Kalian menyelidiki kitab suci seolah dari situ, ya karena ayat-ayat itu kamu memperoleh hidup. Tapi apa? Walaupun kitab suci menulis tentang saya, kamu menolak datang kepada saya untuk memperoleh hidup itu, because I am life, the truth, the way, the life. Saya itu kehidupannya. Kamu nggak mau datang ke saya, cuman sibuk sama ayat-ayat itu. Saudara jangan dekati Tuhan secara agamawi. Karena dia Tuhan yang relational. Bukan Tuhan yang religius. Tuhan yang relational, Tuhan yang rindu punya hubungan. Maka dia menyebut dirinya Bapa kita, kita kayak anak-anaknya. Hubungan yang sedekat itu. Ya, jadi jangan merasa cukup sekedar ke gereja. Sekedar ikut kebaktian, ikut persekutuan. Sekedar pelayanan, sekedar baca Alkitab, jangan pernah ngerasa cukup. Tapi apa? Pertanyaannya, apakah firman-Nya, apakah dia memperoleh tempat di hati kita? Ingat yang bikin kita totalitas apa? Karena dia yang bertahta di hati kita. Itu gara-garanya. Ya bukan cuma kita di dalam dia, entheos, tapi dia di dalam kita. Firman-Nya apa? Tinggal di dalam kita. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini kalau dibaca secara simplistik bahaya. Karena kita semua punya keinginan yang aneh-aneh. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Bahaya. Kenapa dia bilang kalau kita tinggal dalam dia dan firmannya tinggal dalam kita, kita minta apa aja dia kasih, kenapa? Karena ini yang terjadi ketika firman Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kita. Apa yang kita inginkan sama yang dia kehendaki itu sama. Makanya pasti dikasih. Saudara, orang yang firman Tuhan tinggal dalam hatinya, yang hatinya sinkron sama hatinya Tuhan, gak bakal minta yang aneh-aneh. Pasti mintanya apa? Keselamatan jiwa-jiwa untuk keluarganya, untuk pamannya yang belum percaya Yesus, untuk temennya yang masih struggle untuk bisa ke gereja, udah diajakin berkali-kali. Kita akan berdoa untuk jiwa-jiwa. Air mata kita gak akan habis untuk nangisin kisah-kisah drakor. Air mata kita akan habis untuk mendoakan jiwa-jiwa. Kerinduannya sama. Itu gunanya kita di dalam dia, firman-Nya di dalam kita. Sinkron. All in. Itu gunanya all in. Saudara, kita ke Yohanes 4. Ayat 23 sampai 24, saudara kita lihat satu kisah yang unik. Sebuah perjumpaan seorang yang tadinya sama sekali gak peduli sama Tuhan. Sangat religius. Ya, perempuan Samaria namanya, kita gak pernah tahu namanya siapa. Tapi itu bukan tentang perempuan ini kisahnya. Kisahnya tentang Yesus.
Yang justru bukan perempuan yang datang kepada Yesus, Yesus yang datangin dia. Karena itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatiin, kalau kita jujur ngelihat hidup kita, bukan kita yang datang kepada Yesus, dia yang datangin kita. Di tengah semua pengejaran yang gak perlu, kesia-siaan kita, di dalam semua penyembahan berhala, di dalam semua ambisi yang salah, dalam kehidupan penuh dosa, dia entah gimana rela datang, samperin. Perempuan ini adalah contohnya. Kita tahu perempuan ini ambil air di sumur jam 12 siang. Siang-siang gak ada perempuan ambil air jam segitu. Kenapa? Kemungkinan besar air sumurnya udah habis. Diambil sama yang lain. Pasti ngambilnya pagi dong. Dan lebih gak panas kan, karena berat bawanya. Tapi kenapa dia keluar siang-siang, kita tahu kisahnya. Ya, dia pelakor. Ya kan? Dia udah 5 kali berhubungan, dan yang terakhir bukan suaminya, berarti suami siapa? Suami orang. Ya dong, kalau dia keluar pagi-pagi ambil air bareng ibu-ibu yang lain, kelar dia. Kelar. Ya. Tahu dong, power of mama ya kan, kelar pasti dia, makanya dia keluar siang-siang. Nah kalau dia keluar pagi-pagi bisa mati dia. Ya, niat ambil air malah meregang nyawa kan gitu. Makanya dia keluar siang. Disamperin sama Yesus. Dan saudara mesti ngerti apa yang Yesus lakukan. Untuk nyamperin perempuan ini, dia mesti apa? Mesti suruh murid-muridnya pergi. Kenapa? Karena menurut ada tradisi, nggak boleh. Nggak boleh. Ya makanya apa disuruh murid-muridnya apa? Cari makan. Ya, guys cari makan dong, gue lapar nih. Ya, yang jauh carinya, biar baliknya lama, ya kan? Karena dia mau ngobrol. Ya, disuruh pergi yang jauh. Nah, dia samperin perempuan ini, dia gimmicknya apa? Bilangnya minta minum. Karena dia beneran aus, dia beneran capek karena perjalanan, saudara. Yang menarik ketika perempuan itu lagi ambil air, minum, dia bilang gini, kalau kau minum air ini, kau pasti aus lagi. Ingat kata-kata itu. Aku punya air, kata Yesus. Yang kalau kamu minum, kamu gak bakal haus lagi. Saya kok jadi perempuan ini, pasti dia ada mati, ini orang gimana sih? Minta air, tapi punya air, ngapain minta air? Dan dia punya air, yang kalau diminum gak bakal haus lagi. Saya juga mau dong air itu, dia bilang gitu. Perempuan ini bilang, gue mau dong. Gimana sih punya air tapi minta air? Dan air yang kamu punya lebih dari air yang saya mau ambil. Ya, dan Yesus bicara tentang apa? Kekosongan hidup. Yang cuman bisa diisi sama siapa? Sama Yesus. Saudara, mungkin perempuan ini bagi dia mungkin pasangan hidup atau jodoh itu segalanya. Tapi bagi kita mungkin yang lain. Kita mungkin mengira ada yang lain, apapun dan siapapun selain Yesus yang bisa mengisi kekosongan di jiwa kita. Padahal kalau kita udah isi dengan itu, dengan dia atau dengan itu, ya siapa atau apa, tetap haus lagi. Tetap kosong. Ya. Dan apa yang Yesus bilang di sini menarik. Ayat 23. Oke, sebelum ini. Oke, sebelum ini izinkan saya ceritain lagi kisahnya. Tanpa perlu kita baca, Anda udah pernah dengar kisah ini. Oke. Ketika perempuan itu lagi berdebat, bukan berdebat, lagi berbicara tentang air kehidupan dan segala macam. Yesus tiba-tiba bilang kayak gini, panggil suamimu ke sini. Digituin. Kaget ya. Karena apa? Dia gak punya suami. Ya, kaget dia karena langsung ditembak langsung lagi ngobrol begitu. Ya, aku tidak punya suami. Benar katamu, kata Yesus, engkau gak punya suami. Engkau udah 5 kali berhubungan dengan 5 pria berbeda dan yang terakhir bukan suamimu. Ingat kalau engkau minum air ini engkau haus lagi, lihat gak ada kepuasan, gak ada yang bisa mengisi kekosongan di jiwamu. Right? Tiba-tiba dia karena kegap, saudara kegap tahu ya, tertangkap basah. Oke, itu bahasa Indonesianya. Karena dia tertangkap basah, dia coba mengalihkan perbincangan. Ya, langsung coba berbalikan perbincangan. Tiba-tiba dia ngomong, oh kalau kalian kan orang Yahudi kan gerejanya di sana. Kalau kita gerejanya di sini. Kan gitu. Tiba-tiba dia ngebahas itu. Padahal Yesus gak pernah ngomong apa-apa. Ya dia ngomong kamu katakan, kalian katakan. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Dia kasih tahu enggak, gue juga gereja kok. Tiba-tiba dia gitu. Membanggakan dia punya kerohanian, oke, keagamawian. Saya juga kebaktian kok. Saya juga menyembah Tuhan kok. Ya. Kerap kali itu yang terjadi ketika Tuhan menginginkan hati kita tukar kerinduannya akan hubungan dengan kegiatan kita. Dengan hal-hal yang kita pikir membuat kita layak di hadapan Tuhan. Padahal bukan itu yang dia mau. Yang dia mau kitanya. Saudara, kita harus terima kenyataan ini, panggilan Tuhan tidak lebih besar daripada kitanya. Panggilan Tuhan atas hidup kita, dia gak tertarik itu. Dia mau kitanya, dia mati untuk kita, bukan untuk panggilan kita. It's true.
Kitanya yang dia mau. Dan yang agamawi sulit nangkep ini. Kita akan selalu naruh semuanya tuh di kita punya performance, pelayanan kita, kerohanian kita, kedisiplinan tiap hari kitanya yang dia mau. Ya semua itu cuma bonus lah, semua totalitas kita itu dia nggak perlu sebenarnya. Ya, banyak malaikat di sorga yang pelayanan tanpa capek, yang nggak bisa sakit. Ya, tapi dia rindu, dia mau kitanya. Dengan segala keterbatasan kitanya yang dia mau. Dan perempuan ini ngomong ini dan Yesus langsung ngomong apa? Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya bukan tentang di mana ya kalian nyembah di sana, kita nyembah di sini. Atau gimana cara nyembahnya. Intinya tentang siapa? Penyembahan tentang siapa? Totalitas tentang siapa? Devosi, pengabdian tentang siapa? Siapanya. Bukan di mananya, bukan gimananya, tapi siapanya. Kenal gak kita yang kita sembah? Perempuan ini kenapa bisa terus hidup dalam dosa sambil beribadah? Karena dia gak kenal siapa yang dia sembah. Ya, dan ketika Yesus berbicara ini dia ngomong lagi, oh iya saya tahu Mesias kan, lihat teologinya bagus. Teologinya bagus loh. Saya tahu Mesias, nanti akan datang Mesias, dia akan memperkenalkan siapa yang kita sembah kata dia. Ya, Yesus bilang apa? Akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau. Ya Yesus bukan hanya Mesias tapi dia adalah Tuhan, I am He. Aku yang kamu perlu. Aku air yang akan bukan hanya memuaskan dahagamu tapi membuat kamu bukan hanya dipuaskan tapi kamu jadi seperti mata air. Saudara mesti ngerti, setelah pengenalan ini perempuan ini jadi all out buat Yesus. Alkitab mencatat dia langsung pergi ke seluruh daerah kotanya dia. Dia cerita ke semua orang tentang Yesus. Lihat, tadinya cuma mau ngambil air. Oke, hidup dalam dosa. Walaupun religius. Walaupun teologinya bagus. Tapi dalam satu hari, cuma beberapa jam, tiba-tiba orang ini all out, tiba-tiba buat Yesus. Kenapa? Karena dia dalam beberapa jam itu bisa all in. Diperkenalkan siapa Yesus. And that's what happens. Itu yang terjadi ketika kita masuk lebih dalam. Melampaui keagamawian kita. Melampaui semua kegiatan rohani kita. Ke hatinya, masuk ke hatinya. Mengenal siapa dia yang sebenarnya. Karena penyembahan atau devosi, totalitas bukan bicara tentang di mana atau gimana, melainkan tentang siapa. Buat siapa kita melakukan yang kita lakukan. Karena siapa kita melakukan yang kita lakukan. Dan itu akan merubah segalanya. Ya, yang all in pasti akan all out, yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh, menyadari siapa dia yang sebenarnya pasti akan bertindak semestinya. Mengabdi. Totalitas kan bicara itu, pengabdian tanpa batas. Tanpa tapi, saya selalu bilang gitu. Saudara, sebagai orang Kristen kita mesti menyingkirkan kata tapi. Ya benar sih Pak, benar sih khotbahnya. Bagus sih, saya terberkati sih. Tapi, nah itu tuh. Tapinya bikin semuanya jadi gak ada gunanya yang di depan saudara. Banyak dari kita kayak gitu saudara, yang boleh pakai tapi cuma nama saya. Ya. Cuma nama saya. Yang lainnya gak boleh. Kekristenan kita gak boleh pakai tapi. Kalau udah dengar kebenaran firman Tuhan, relakan hatimu dan bertobatlah, jangan pakai tapi. Ya. Kita ke Yesaya 9 ayat 5, ayat Natal, yang boleh lah ya dibacain kalau bukan Natalan, boleh ya? Boleh lah, ayat firman Tuhan emang ada ayat Natal, nggak ada. Ya, seorang anaklah, ada lagunya, ya kan? Lihat gak? Kata-kata ini bagus, coba lihat. Ayat ini sangat bagus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini bicara tentang siapa Yesus. Ingat, murid-murid jadi bersemangat ketika Yesus menceritakan tentang dia dari seluruh kitab yang ada di Alkitab. Memperkenalkan dirinya, membukakan dirinya. Ya. Ayat ini bicara tentang Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra, anak laki-laki spesifik. Telah diberikan untuk kita sebagai hadiah. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, artinya apa? Bukan dia yang ngaku-ngaku, gak perlu.
Tapi kita yang akhirnya bertumbuh dalam pengenalan akan dia. Ya, 4 istilah ini, 4 sebutan ini menjelaskan kekristenan kita, stepnya. Ya, di awal kekristenan kita mengenal Tuhan cuma sebagai penasehat yang bisa kita dengerin atau nggak dengerin. Kan gitu, kalau denger khotbah kayak denger nasihat. Ya, kalau emang kena, kalau emang enak, nyaman kita ikutin, kalau enggak ya ntar dulu, tapi yang gitu. Pakai tapi mulu. Right? Kenapa? Kan dia cuma penasehat yang bisa kamu dengerin atau kamu abaikan. Baru penasehat doang. Padahal kalau nasihatnya mulai kita lakukan, ketika ada mulai ketaatan, ada mujizat mulai terjadi. Kenapa? Kan dia penasehat ajaib. Nasihatnya kalau didengar, firmannya kalau dilaksanakan, mujizat mulai terjadi. Dan tiba-tiba apa kita mulai masuk, oh ternyata dia bukan cuma penasehat berarti. Kok nasihatnya bawa keajaiban? Jangan-jangan dia Tuhan. Lihat, kita mulai masuk ke fase namanya religius. Kita mulai mengenal Tuhan sebagai Allah perkasa, artinya apa? Jangan macem-macem loh sama dia. Kita mulai takut, mulai mengabdi dengan ketakutan. Ya, takut masuk neraka, takut gak diberkati, takut kena azab. Benar? Ya kan? Takut, semuanya rasa takut. Bisa gak orang totalitas pakai takut? Bisa, sangat mungkin bisa. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Bukan ketaatan religius, bukan totalitas yang agamawi yang dia mau. Tapi totalitas yang berasal dari kita all in, kita mengenal dia sungguh-sungguh. Sehingga kita all out buat dia. Ya, Allah yang perkasa, jangan macam-macam sama Tuhan. Ya, berikutnya makanya ada fase namanya hubungan, di mana kita akhirnya menyadari bahwa Allah yang perkasa ini bukan cuma Tuhan kita, tapi ternyata dia Bapa kita. Kita bukan cuma umatnya, kita juga anak-anaknya. Lihat, hubungannya mulai terbangun, mulai terjalin lebih dekat lagi. Tapi ternyata fase ini sejujurnya yang banyak kita stuck di sini. Karena udah bukan religion kan Pak, yang penting sekarang udah relationship. Oke, udah bukan agama lagi, udah sebuah hubungan. Oke. Tapi apa, jangan berhenti di situ. Karena kepada Bapa kita bisa cuma sekedar hormat, tapi apa kita punya hidup kita sendiri? Ya, contoh ya, orang-orang tua yang udah punya anak-anak yang udah besar, udah pada menikah, udah punya keluarga sendiri. Lihat, punya hidup sendiri, bener? Ada amin? Ya kan? Bisa gak cuma sekedar telepon, apa kabar, sehat mah, gitu-gitu doang. Right? Nggak ada lagi interaksi karena udah punya dunia sendiri. Asik sendiri, udah bangun keluarganya sendiri. Dan itu yang kerap kali terjadi secara rohani, saudara. Kita kayak gitu. Ya, Tuhan udah berkatin kita dulu pas masih nganggur, ya ampun. Semua kebaktian ada dia. Ya kan? Pas masih nganggur, sama pas masih jomblo. Ya kan? Bener gak? Ini kan? Wih, pas masih jomblo mah. Jomblo, nganggur, gile. Rajin bener. Ya, saudara, ada namanya, kalau di gereja tuh ya, ada namanya, apa ya? Orang-orang yang apa? Volunteer. Ya, orang-orang yang melayani. Ya, dia tuh lebih dari itu, saudara. Saya sebut mereka udah ekstremis namanya. Ekstrim sekali. Karena setiap kebaktian dia datang. Sampai kebaktian kaum wanita aja ada dia, padahal dia laki. Dahsyat. Pokoknya apa aja buat kerajaan sorga lah. Ya. Dia bukan aktivis lagi. Aktivis kan aktif ya. Dia lebih aktif dari aktivis, makanya saya sebut ekstremis. Semua kebaktian ada, tapi pas masih jomblo, pas udah mulai punya pacar, wah udah mulai tuh. Jangan gue terus dong yang main drum, udah mulai minta jadwal ganti-ganti kan gitu ya. Udah mulai itu. Ya, apalagi pas udah dapat kerja, waduh udah mulai itu. Udah married, udah punya bisnis, waduh udah susah diteleponin kayak orang sakit. Ya Pak, gimana Pak, sehat Pak? Oh ya sehat. Udah lama gak kelihatan nih, oh iya nih saya terlalu sukses nih. Sibuk banget nih, gak sempet nih buat kebaktian kayak dulu. Wah, boro-boro pelayanan kebaktian aja udah susah. Terlalu sukses, lihat tuh. Sombong amat. Tapi itu yang terjadi. Kalau kita stop di sini, ya kita berpikir ya Tuhan kan Bapa, dia juga ngerti kok saya sibuk. Lihat gak, ada kata-kata itu. Kenapa? Kalau udah mulai hubungan, kadang rasa takutnya udah hilang. Ya, akhirnya kadang tergoda pendeta untuk bikin Anda takut lagi kan gitu. Dipakai ayat-ayat yang serem semua. Tapi enggak boleh. Harusnya bukan mundur ke step agamawi, bukan. Tapi maju ke step yang lebih dalam lagi. All in artinya apa? Masuk lebih dalam, bukan mundur. Orang udah relational, jangan mundur ke religion lagi. Ya udah hubungan, jangan mundur ke agamawi lagi, masuk lebih dalam hubungannya. Nah, makanya we need to go all in. Kemana? Kesimpulan terakhir bahwa dia adalah raja. Saudara, kalau dia raja, kalau Yesus raja atas hidupmu, gak mungkin kamu gak mengabdi sama dia. Kalau dia cuma juru selamat, sangat mungkin untuk kamu cuma nyari selamat doang. Kalau udah dapetin apa yang kamu mau, kamu pergi. Yang penting udah selamat Pak.
Kan sudah percaya Pak. Saudara, kata-kata itu suka bikin saya sebel, kenapa? Karena setan juga percaya Yesus Tuhan, benar gak? Tapi dia tetap setan. Ya kan? Kenapa? Ya setan. Gak bertobat dong, kan setan. Nah kita percaya Yesus Tuhan, harusnya berubah gak? Harusnya bertobat gak? Ya dong, kenapa? Kita bukan setan. Kita manusia. Relakan hatimu dan bertobat. Lah makanya apa, jangan sekedar percaya doang, harus kenal lebih dalam. Dia lebih dari cuma juru selamat, dia raja. Raja apa? Raja damai. Ya, menjelang pemilihan presiden tahun depan, saudara, udah tahun politik nih, mulai pada panik presidennya siapa nanti, ya nggak terlalu penting. Siapapun presidennya, rajanya tetap Yesus, ada amin. Raja atas hidup kita tetap Yesus. Dan when Christ is king there is peace, ketika Kristus raja ada kedamaian. Pasti ada. Itu yang bikin kita gak berantem sama yang lain walaupun diajakin ribut. Kenapa? Karena kita mengetahui ada raja atas hidup kita. Dan dia menganggap semua yang bahkan memusuhi kita sebagai anak-anaknya juga yang mesti kita menangkan. Bukan musuh yang mesti dikalahkan, tapi jiwa-jiwa yang mesti dimenangkan. Karena itu yang dia lakukan. Ya ketika kita masih seteru Tuhan, ya dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita mesti memandang mereka yang belum percaya. Mereka yang menentang kita, yang bikin kita sulit di kehidupan ini sebagai jiwa-jiwa yang mesti dimenangkan, bukan musuh yang mesti dikalahkan, bukan. That's what happened when Christ is king. Itu yang terjadi ketika Kristus adalah raja. Ya, kita mulai all out karena mesti sampai ke sini, ke kesimpulan itu. Kita ke Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Dan izinkan saya tambahin satu ayat yang tadi di kereta saya diyakinkan Roh Kudus untuk baca. Kita baca ayat 23 dulu dari Kolose 3. Apapun juga, lihat, apapun juga artinya apa? Segalanya. Apapun juga yang kamu perbuat artinya apa? Semuanya. Totalitas bicara apa? Semua, bukan beberapa hal aja. Bukan cuman yang gerejawi, yang ministry awi, gitu nggak enak. Yang bentuknya ministry, right? Enggak, apapun juga yang kamu perbuat, semuanya. Ya, karena totalitas bicara apa? Always give 100 in everything that you do. Semuanya, apapun yang kamu perbuat. Harus give 100. Makanya apa kalau saudara baca ayat ini sebenarnya rangkuman dari ayat 18-nya. 18-nya dijelasin, dimulai dari rumah tangga dulu. Ingat mujizat Yesus pertama dikerjakan di mana? Pernikahan. Kenapa? Karena masalah pertama juga ada di mana? Pernikahan. Ya kan? Nih perempuan yang lu taruh nih, gue jadi makan buah nih gara-gara dia. Lihat. Mulainya di situ kan? Ya kan? Makanya apa? Mujizat pertama dikerjain di situ. Karena masalah pertama, dosa pertamanya ada di situ. Ya. Dimulai dari situ dulu. Dalam rumah tangga. Seperti apa sih perempuan Kristen, istri Kristen yang totalitas sama Kristus itu seperti apa sih? Apa? Tunduk sama suaminya. Itu ayatnya, ayat 18, benar gak? Suami-suami Kristen, laki-laki Kristen. Yang totalitas sama Yesus seperti apa sih? Mengasihi istrinya dan tidak berlaku kasar terhadap dia. Apapun yang terjadi. Mau dimaki kek, mau dikasarin kek. Tetap apa? Mengasihi dan apa? Tidak berlaku kasar. Itu totalitas. Ya, jangan berpikir, itu kan bukan pelayanan Pak, itu kan rumah tangga saya. Beda dong. Enggak dibedain. Totalitas bicara di segala aspek. Kalau bukan 100% di segala aspek berarti bukan totalitas. Banyak dari kita yang berpikir, itu kan bukan pelayanan. Banyak orang lebih totalitas di pelayanan, saudara. Jadi ayat berikutnya tentang anak-anak Kristen. Oke, mesti kayak gimana? Anak-anak Kristen yang totalitas sama Tuhan seperti apa? Hormat, taat sama orang tuanya. Ya, saya melayani anak-anak muda cukup lama dan ini sebuah dilema, saudara. Kerap kali ini saya dapati, saya mesti minta izin sama orang tuanya biar anak bisa pelayanan. Mau tahu kenapa? Karena anaknya gitu, jago kebaktian di gereja, tapi nggak jadi anak yang berbakti di rumah. Akhirnya ribet, saya lagi jadi pamper, capek. Ya, pastor, bilang dong sama papa aku mau boleh pelayanan, kan kita udah latihan 2 bulan. Udah tinggal besok acaranya masa gak boleh pelayanan. Tolong dong. Ya datang ke rumah kan, dari jauh, masih jauh. Tiba-tiba teriakin, ini pendetanya.
tuh bilangin sama anak gua, belajar yang bener. Kata dia gitu. Dari jauh saya bilang, ya ntar dulu kayak Pak, masuk rumah dulu gitu loh. Kan tetangga denger ya, nggak enak ya. Dari jauh saya udah tahu masalahnya, tuh dia masalahnya. Kamu gak totalitas. Ya kamu jago kebaktian doang di gereja, di ministry. Semangatnya cuma di sini, di rumah, ya mana. Totalitas tuh di rumah juga begitu. Di gereja berbakti, di ministry semangat, di rumah juga pelayanannya semangat. Jadi anak yang berbakti sama orang tua. Ya berikutnya apa? Khususnya para bapak-bapak, ayatnya buat bapak-bapak doang, ibu-ibunya gimana? Mayoritas yang bermasalah bapak-bapak soalnya. Ya jangan sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Tapi apakah ibu-ibu gak bermasalah? Pak, saya dengar saudara ada satu kisah yang paling gak enak. Saya mesti ceritain di sini, tapi ini contoh yang paling sederhana untuk apa artinya totalitas tuh mestinya gak seperti itu. Saudara, saya diceritain ada satu kisah kayak gini. Oke, seorang anak nabung, anak masih kecil, masih SD kelas 2, kelas 3 lah. Dia nabung buat beli baju tidur. Terus guru kan gini kan anak kecil suka cerita ya sama gurunya kan. Saya lagi ngumpulin duit, kamu kok gak makan? Iya aku lagi ini, emang gak dikasih duit jajan? Dikasih sih, aku lagi nabung. Ibu buat apa? Nanti aku makan di rumah aja ntar sore. Loh gimana kenapa? Ya aku lagi nabung buat beli baju tidur. Baju tidur emang kamu gak punya? Punya sih cuman belum dicuci sama mama. Duh kok gitu? Emang mamanya kemana? Ya mamaku lagi melakukan perkara yang besar. Itu yang dia selalu bilang. Akhirnya apa? Waktu ambil rapot tiba, saudara. Gak diambil juga dong. Gurunya sampai kesel nih. Sibuk apa sih ini si ibu ini? Ya nanya lagi sama anaknya, mana mama? Gak bisa ambil, sibuk. Mamaku lagi melakukan perkara yang dahsyat. Perkara yang besar, perkara yang dahsyat. Emang dia ngapain sih kerjaannya? Dia ngejagain Indonesia. Guardians of Indonesia. Saudara Guardians of Galaxy. Saudara. Pendoa, mamanya pendoa. Pendoa gak pernah pulang, nyuci baju enggak, ambil rapot enggak. Totalitas dari mana? Ya kan secara agamawi, secara religius kita lihat totalitas. Tapi totalitas bicara apa? Semua aspek hidup kita gave 100%, itu totalitas. Ya jadi istri yang benar, jadi suami yang benar. Jadi anak yang benar, orang tua yang benar. Jadi karyawan juga gitu kan ayat 22. Makanya ayat 23 ini adalah rangkumannya. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, gave 100%. Dalam segala hal. Ya, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Kenapa kita all out? Karena kita all in. Karena kita tahu siapa dia tuh Tuhan. Dia layak dapat 100% semuanya. Ini totalitasnya. Ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, walaupun kita melakukannya untuk manusia. Ya kan, istri kita manusia, suami kita manusia, anak-anak kita gitu, orang tua kita juga sama, bos kita juga. Tapi ini totalitas. Sebelum kita ke ayat 24, izinkan saya mental ke ayat 17. Karena ini poin saya malam ini, seperti yang tadi saya bilang di awal. Yang all in pasti bakalan all out, yang sungguh-sungguh masuk lebih dalam ke inti dari semua yang disebut totalitas. Pasti akan sungguh-sungguh totalitas. Ayat 17, dan apa? Segala sesuatu, perhatiin kata-kata itu. Apapun yang kamu perbuat dalam segala hal, segala sesuatu yang apa? Kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu. Dengan apa? Di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh siapa? Oleh Yesus kepada Allah Bapa kita. Saya percaya kalau kita ingat, kalau kita sadar untuk siapa kita lakukan yang kita lakukan, pasti kita all out. Tapi the question stands, pertanyaannya masih sama. Siapa Yesus untuk Anda? Siapa Yesus buatmu? Cuman sekedar penasehat? Atau Allah yang perkasa? Atau Bapa yang kekal? Atau udah sampai di step Raja Damai, udah mengenal lebih dalam lagi? Ya, ayat 24 baru kita loncat ke situ. Perhatian kata-kata ini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Garisin kata-kata ini, Kristus adalah Tuhan dan kamu siapa kita?
hambanya. Jangan jawab Indonesia, itu pertandingan bola. Kalau ada pendeta lagi khotbah nanya, siapa kita? Jangan jawab Indonesia. Salah, jawabannya salah. Ya, walaupun kita Indonesia, setuju. Tapi ini kebaktian. Kalau ada di kebaktian, pendeta nanya siapa kita, jawabnya apa? Hambanya. Hamba siapa tuh? Tuhan, walaupun bukan pendeta. Oh ya, saya udah jadi hamba Tuhan sebelum saya jadi pendeta. Ya, saya jadi pendeta di tengah jalan, saudara. Karena Tuhan yang mau, bukan saya yang mau. Tapi gak perlu jadi pendeta dulu baru jadi hamba Tuhan. Kalau enggak total dong. Ya dong. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, ketika kita memandang Kristus tepat. Oke, all in masuk ke dalam, mengenal dia sampai kedalaman itu. Kita akan bertindak tepat. Hamba itu total sama siapa? Tuannya. Ada amin. Ya dong, hamba itu total sama tuannya. Nah kalau Yesus bukan siapa-siapa, buat Anda tidak akan melakukan apa-apa buat dia. Ya tadi pagi saya bikin quotes itu. Untuk sebuah pengingat saya gimana caranya ntar malam saya mau khotbah, saya selalu bikin quotes itu sebagai rangkuman dari khotbah saya. Buat diri saya nomor 1. Ya ini saya tulis, lu gak bakal melakukan apa-apa buat Yesus kalau dia bukan siapa-siapa buat lo. It's true. Nah, kalau kita gak mengenal siapa dia yang sesungguhnya, kita gak akan totalitas, gak akan mengabdi orang dia bukan siapa-siapa kok. Ya urutannya soalnya gak bisa dihianatin saudara. Kita mulai dari mana? Pengenalan. Dari situ dulu. Tak kenal maka tak sayang. Step berikutnya. Ya dong, gak sayang, sulit untuk percaya. Ada amin. Banyak dari kita masih struggle percaya sama Tuhan, kenapa? Karena gak kenal sungguh-sungguh. Dan gak sayang, makanya susah untuk percaya. Ya, orang akan cenderung lebih mudah percaya sama yang dia sayang, oke, atau sama yang dia percaya sayang sama dia. Makanya sulit ngomong sama orang yang udah keburu jatuh cinta. Ya kan? Telinganya tuli untuk mendengar nasihat. Susah diomongin. Ya karena dia selalu berpikir apa dia cuma percaya sama yang dia sayang. Padahal jujur ya, yang dia sayang belum tentu sayang sama dia. Paling sedih ngeliat orang-orang yang kayak gitu. Lagi dimanfaatin sama orang tapi diomongin tuh susah. Kenapa? Kan dia terlalu percaya sama yang dia sayang. Tapi di sisi lain yang paling powerful adalah apa? Kita akan mulai percaya, lebih mudah percaya sama yang kita tahu sayang sama kita. Dan itu yang Tuhan buktikan jelas di kayu salib. Ya, karena begitu besar apa? Kasih Allah akan dunia ini. Tujuannya apa? Dia menyatakan itu supaya Anda dan saya bisa lebih mudah percaya sama dia. Karena apa? Kalau nggak percaya tidak akan bisa menyembah. Atau kalau dalam konteks kita malam ini tidak akan mau mengabdi. Totalitas bicara pengabdian. Kenal, percaya, kenal, sayang, percaya, mengabdi. Totalitas. Harus masuk lebih dalam, nggak bisa di permukaan. Dan aku berdoa sepanjang bulan ini dengan semua pembicara yang membicarakan hal yang sama. Tapi biar masuk lebih dalam lagi. Ya, tugas saya cuma ini mengingatkan. Sebuah pertanyaan sederhana, siapa aku menurutmu, kata Yesus. Yesus pernah bertanya gitu ke murid-muridnya. Tengah jalan dia nanya gini, kata orang siapa saya? Murid-murid mulai jawab, ada yang bilang Yesaya, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang nabi-nabi salah satu, dan ini ada yang bilang oke, itu kata orang. Tapi menurutmu siapa saya? Karena pertanyaan itu jawabannya akan menentukan Anda totalitas buat dia atau enggak. Karena kalau dia bukan siapa-siapa, kita gak akan melakukan apa-apa buat dia. Tapi kalau dia bukan hanya juru selamat, tapi juga Tuan dan Raja, kita akan totalitas. Kita akan all out. Makanya mesti apa? All in dulu. Malam ini pertanyaannya sederhana. Apa yang menghalangi kita dari all out buat Tuhan? Apa yang menghalangi? Anda yang mesti jawab, saya gak tahu. Ya, saya gak tahu. Kalau kurang pengenalan saudara, kita hidup di era kemudahan informasi. Resikonya apa? Informasinya bisa salah yang kita terima. Tapi apa keuntungannya apa? Kita mudah untuk mengenal dia. Banyak hamba-hamba Tuhan yang pakai sosial media untuk menjelaskan siapa Yesus.
Banyak kelas-kelas bahkan gratis, nggak semuanya berbayar. Gratis untuk menjelaskan siapa Yesus. Ya, ayo masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam. Ya, agama nggak cukup, kebaktian nggak cukup. Ingat perempuan Samaria itu. Ya, pelayanan nggak cukup. Kristus yang kita perlu. Sungguh-sungguh Kristus yang kita perlu, biar Dia yang kita cari. Setiap kali kita bertemu di sini, setiap kali kita ngumpul, kenapa? Karena kita rindu merasakan itu. Ketika Dia menjelaskan dari seluruh kitab suci tentang Dia, hati kita berkobar-kobar. Karena itu yang terjadi, totalitas pelayanan kita, apapun yang kita lakukan dalam segala hal itu cuma bisa terjadi kalau hati kita berkobar-kobar. Ya, dan biar kita datang dengan kerinduan itu. Ya, seolah dalam hati kita ketika kita duduk di situ dan nungguin nih pendetanya siapa sih minggu ini, kita berharap apa? Seolah kita ngomong, nggak langsung ngomong sih, kita bilang sama pendeta dengan tatapan apa? Give me Jesus. Give me Jesus. Yakinkan saya siapa Yesus. Saya rindu mau mengabdi, tapi yakinkan saya karena saya punya banyak keraguan. Saya punya banyak keraguan. Ya, dan kisah perempuan Samaria itu selalu menarik buat saya. Dalam satu hari saudara mungkin cuma 6 jam interaksi sama Yesus. Ya, dari orang yang galau, mengejar semuanya yang lain selain Yesus. Dan ngerasa cukup, kenapa? Karena dia ke gereja, dia ibadah di gunung ini. Dia tahu banyak teologi tentang Mesias dan segala macam. Right? Tapi dia berjumpa dengan Yesus air yang hidup itu. Yesus memperkenalkan dirinya. Dan akhirnya air hidup itu dia minum, dia terima. Memenuhi isi hatinya. Dan dia keliling, dia bilang sekeliling satu kota. Dia keliling, dia tarik orang banyak. Totalitas, that's what happens. Kalau kita all in, kita pasti all out. Dan aku berdoa sungguh-sungguh aku bagian ini sederhana. Ini undangan yang mesti Anda jawab. Bukan bagian saya gak bisa bikin Anda mengatakan iya, gak mungkin. Ya, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya jangan sampai kita dimuntahkan oleh Tuhan. Tapi kita tahu kenyataannya apa? Dia mati di kayu salib. Ya, tapi jangan sia-siakan pengorbanannya. Pastikan kita mengenal Dia bukan hanya sebagai juru selamat, tapi juga sebagai Raja yang layak untuk kita abdikan seluruh hidup kita. Ya, aku jemput semuanya berdiri. Kita meresponi firman Tuhan. Aku gak tahu berapa banyak yang masih ragu untuk melayani, mungkin ada. Untuk masuk lebih dalam. Karena takut, mungkin dulu pernah masuk dalam terus terluka. Saya gak tahu. Ya, ada yang masih coba-coba baru datang mungkin sekali. Atau ada yang udah di pelayanan sekalipun rasanya udah dalam. Tapi rasa apa? Capek. Sudah orang nanya sama saya, Pastor kayak gini capek gak sih? Ya tadi malam baru mendarat dari Kuala Lumpur, hari ini udah di Bandung lagi. Tidur doang di rumah bentar, pagi-paginya udah berangkat lagi. Capek gak? Saya bilang capek. Tapi gak berasa, ya serap paling gak berasa, makanya berakhirnya suka di rumah sakit. Ntar dokter yang bilang, kamu tuh kecapean. Oh ya? Gak berasa. Kenapa? Karena hatinya berkobar-kobar, gak berasa. Ya, saya tahu saya lagi melakukan kehendak Bapa dan itu membuat saya bahkan melampaui batas fisik saya. Capek gak pelayanan? Capek. Ya, bagi Anda yang merasa lelah malam ini, sekali lagi pertanyaannya sama. Siapa Yesus untukmu? Ya, kalau Dia Tuhan dan Raja, Dia layak dapetin semuanya. Totalitas kita ini bukan sebuah yang berlebihan. Ini sepantasnya. Dan malam ini yang belum melakukan apa-apa ya karena cuma nyari selamat. Ya, selamat Anda mendengar kebenaran malam ini. Aku berdoa. Anda relakan hatimu dan bertobat. Kenali Dia lebih dalam lagi. Pastikan Anda menyadari bahwa Dia Tuhan dan Raja. Sehingga Dia layak mendapatkan apa? Pengabdian kita. Yang aku berdoa setelah pesan Tuhan ini Anda dengar. Anda responi sungguh-sungguh. Kita lebih all out buat Tuhan. Lebih sungguh buat Tuhan tanpa sungut-sungut. Tanpa hitung-hitungan. Percaya kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, kita lakukan itu. Ya karena hatinya yang kita kejar. Perkenanannya yang kita rindukan. Ya karena pasti kita pernah sampai satu titik di hidup kita.
kita hidup suam-suam kuku. Pasti pernah. Dan mungkin pertama kali Anda baca ayat ini, orang yang suam-suam kuku dimuntahkan sama Tuhan. Dan kita gak mau kan di hari terakhir kita bilang, bukankah saya udah begini, begitu demi namamu. Dan dia bilang siapa ya? Aku tidak pernah mengenal engkau, dimuntahkan. Gak ada yang mau kan? Dan saya berdoa sungguh-sungguh gak ada yang dimuntahkan sama Tuhan di hari terakhir. Makanya malam ini, relakan hatimu dan bertobatlah. Ya, putuskan. Kalau dia raja, mari kita lakukan semuanya. Apapun yang kita lakukan di hidup ini, semua yang dipercayakan dengan totalitas, semuanya. Ya, yang jadi ayah, jadi ibu, jadi suami, jadi istri, jadi anak, jadi karyawan, jadi bos. Ya, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semuanya menyadari kita ini hamba Tuhan. Gak ada yang bukan hamba Tuhan. Di Alkitab dicatat kayak gitu, di hari terakhir Tuhan itu datang dan ngeliat gini, cuma ada 2 macam hamba. Semua kita hamba, tapi hamba yang mana? Yang baik dan setia atau yang jahat? Yang gak melakukan apa-apa. Dengan segala alasannya, ya kenapa dia dipercaya banyak, saya cuma dikasih segini. Lihat, dengan segala alasannya. Semua kita hamba, tapi hamba yang mana? Ya. Dan malam ini aku undang semuanya untuk mulai belajar melihat segala sesuatu dalam hidup kita yang kita lakukan di penyembahan kita. Kalau kita lakukan ini untuk Tuhan, ini penyembahan kita. Dan kalau kita menyadari semuanya penyembahan, gak ada yang tanggung-tanggung. Gak ada yang gak seimbang kayak si Guardians of Indonesia tadi, gak ada. Semuanya all out. Semuanya dipegang benar. Semuanya dikelola dengan baik. Malam ini aku berdoa, aku percaya Roh Kudus akan bantu kita melakukan yang kita perlu lakukan. Untuk beberapa yang malam ini terlalu sibuk melayani, gak punya waktu untuk keluarganya, malam ini bertobat. Ya, telepon anakmu dan bilang sorry, selama ini mama tinggalin kamu terlalu sering. Ya, telepon suamimu, telepon istrimu, pulang ke rumahmu kalau belum pulang udah 2 bulan. Dari koper ke koper diundang ke mimbar ini, ke gereja itu. Pulang dulu. Peluk istrinya, bilang sorry. Ya sorry saya jadi suami yang payah. Karena saya pikir pelayanan lebih utama. Padahal saya lupa ini juga pelayanan. Saya lupa di luar semua jiwa-jiwa yang saya lagi mau jangkau buat Tuhan di luar sana. Kamu jiwa pertama yang Tuhan percayain sama saya. Yang mesti saya kasihi, mesti saya rawat, mesti saya jaga. Mesti saya provide. Dan anak-anak ini jiwa-jiwa pertama, ini jemaat pertama yang Tuhan percayain buat saya. Makasih Tuhan buat hari ini, buat hadirat Tuhan. Kau segarkan kami dengan kebenaran. Berkebenaran yang memerdekakan kami. Makasih udah memperkenalkan dirimu. Sampai kedalamanmu Engkau perkenalkan kami kepada Engkau sehingga kami ketika melakukan segala sesuatu kami totalitas tanpa terpaksa. Karena kami bersyukur Engkau terlalu baik. Karena kami gak nyangka Engkau percayakan kami untuk melayani Engkau. Siapa kami? Debu tanah. Dengan segala kelemahannya. Dengan segala keterbatasan tapi Engkau pakai kami Tuhan. Tidak terbatas. Biar kekaguman yang memenuhi hati kami Tuhan. Bahwa kami all in to you. To your heart, so that we can be all out for you. Makasih ya Bapa. Kami minta bantuan Roh Kudus itu jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Dan kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Semua siap melakukan firman Tuhan dan hidup total 100% buat Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Dalam nama Yesus semuanya berkata, amin. God bless, thank you. Silakan duduk.